Selamat pagi, sahabat Ragam. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda semua. Indah bukan? Tahu saya lagi dari mana? Lombok. Selain memiliki alam yang indah, Lombok juga terkenal akan sajian kuliner yang menggugah selera. Salah satunya aneka olahan sate. Mau tahu ada sate apa aja? Yuk kita coba. Sahabat, Lombok memiliki beragam kekayaan kuliner yang patut dicoba. Kali ini kita akan menikmati aneka olahan sate yang ada di Lombok. Saya mengunjungi rumah makan yang menyajikan sate rembige dan sate bulayak. Dinamakan sate rembige karena pada awal terciptanya sate ini berasal dari daerah Rembige yang berada di kota Mataram. Sate rembige berbeda dengan sate pada umumnya, karena daging sapi yang digunakan berasal dari sapi lokal Nusa Tenggara Barat. Sahabat, sapi Nusa Tenggara Barat memiliki ciri khas dan kelezatan yang unik dibanding sapi ternak di daerah lain. Rasa daging sapinya yang manis memberikan sensasi tersendiri untuk setiap masakan yang terbuat dari olahan daging sapi NTB. Nah, untuk membuat sate rembige ini diperlukan beberapa bahan. Cabai merah, Habis ini, terus cabai rawitnya itu berapa nih Mbak? 4 aja dah. 4 aja. Biar pedas. Sekarang saatnya menghaluskan semua bumbu. Membutuhkan tenaga ekstra ketika menghaluskan bumbu-bumbu ini. Sahabat Ragam, biasanya kalau di rumah pakai blender, berhubung ini pakai ulekan, tangan pegel banget. Aduh, pegel. Setelah semua bumbu dihaluskan, saatnya mencampurkan potongan daging sapi dengan bumbunya. Aduk hingga semua bumbu bercampur merata dengan potongan daging. Nah, setelah itu tusuk daging menggunakan tusukan sate yang terbuat dari bilah bambu. Tes sate siap dibakar, kemon Mbak. Sate dibakar di atas bara api kurang lebih selama 15 menit sambil dibolak-balik agar tidak hangus. Nah, ketika warnanya sudah berubah kecoklatan, berarti sate pun sudah matang dan siap untuk disajikan. Eits, nanti dulu mencicipinya ya, karena kita masih akan membuat sate bulayak. Sate bulayak tidak jauh berbeda dengan sate pada umumnya. Namun yang membedakan sate bulayak dengan yang lainnya yakni terletak pada bulayak atau lontongnya. Tak hanya itu, satenya pun cukup unik. Ada yang terbuat dari ayam, sapi, ataupun jeroan seperti hati atau usus. Nah, yang kali ini kita akan intip pembuatannya adalah sate bulayak yang menggunakan usus sapi. Namun, usus sapi di sini telah melalui proses perebusan ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah setelah semua bahan siap, saatnya proses pembuatan. Pertama-tama haluskan bumbu terlebih dulu. Nah, setelah bumbu dihaluskan, kemudian tumis bumbu bersama santan. Masak selama 10 hingga 15 menit lalu angkat. Lumuri usus sapi yang telah ditusuk menggunakan tusukan sate dengan bumbu ini. Sate pun siap untuk dibakar. Setelah matang, sate bulayak kini siap disantap. Tak lupa sajikan sate bersama dengan bulayaknya ya. Bulayak atau lontong khas Lombok ini memiliki rasa yang mirip dengan lontong yang ada di Pulau Jawa. Namun yang membedakan adalah bulayak dibungkus menggunakan daun kelapa muda. Kini saatnya makan sate rembige dan sate bulayak. Sate rembige memiliki tekstur yang empuk, rasa pedas dan manis terasa dalam satu kali gigitan. Mantap. Sedangkan sate bulayak lebih gurih dan pedas. Tekstur dagingnya cukup lembut karena telah direbus sebelum dibakar. Untuk Anda yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, disarankan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi sate ini ya. Sahabat, Anda cukup merogoh kocek Rp25.000 untuk satu porsinya. Anda bisa langsung datang ke rumah makan khas sate rembige yang terletak di Jalan Dakota, Mataram. Selamat mencoba.
Sahabat Ragam, masih ada satu lagi sate yang terkenal di Lombok. Namanya sate Tanjung. Sate Tanjung berasal dari daerah Tanjung, Lombok Utara. Sate ini cukup unik sahabat, karena menggunakan ikan cakalang sebagai bahan dasarnya. Nah, kali ini saya akan langsung membuatnya bersama salah seorang warga. Nah, ini salah satu bahan utama sate ikan khas Tanjung. Ikan cakalang yang kaya akan omega 3 dan 6 yang dapat mencerdaskan otak. Bumbu dan bahan yang diperlukan untuk membuat sate Tanjung adalah setelah semua bahan siap, sekarang saatnya menghaluskan bumbu. Sini Bu, biar saya bantu ngeleknya Bu. Apalagi Bu? Setelah bumbu dihaluskan, tak lupa campurkan potongan ikan cakalangnya ya. Ketika proses mencampurkan potongan ikan dengan bumbu sambil diaduk-aduk. Namun jangan terlalu kuat agar ikan tidak hancur. Tak lupa masukkan santan lalu aduk secara perlahan. Nah, setelah semua bumbu tercampur merata, sekarang saatnya menusuk potongan ikan menggunakan tusukan sate. Proses pembakarannya pun tak memakan waktu lama, hanya sekitar 10 menit. Sate Tanjung pun matang dan siap untuk disantap. Sate Tanjung dijual seharga Rp1.000 per tusuk. Cukup bersahabat dengan kantong Anda bukan, sahabat Ragam? Nah, untuk membeli sate dengan cita rasa pedas manis gurih ini, Anda bisa datang ke Pasar ACC yang terletak di Kelurahan Ampenan Tengah, Lombok Barat. Pada awalnya, sate ini merupakan makanan yang disajikan pada acara keagamaan maupun pesta pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman, makanan ini menjadi sajian kuliner yang bisa kita nikmati sehari-hari. Sahabat, Lombok sudah terkenal akan alamnya menakjubkan, memiliki banyak air terjun dan pantai yang indah. Nah, salah satu yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan adalah air terjun air asin, terletak di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Untuk tiba di sini membutuhkan waktu tempuh 2 jam dari pusat kota di Mataram. Selanjutnya, kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki cukup jauh menyusuri pantai. Berjarak sekitar 1 km dengan medan pasir dan bebatuan yang membuat langkah semakin berat. Saya pun berjalan menuju air terjun asin ini ditemani warga lokal sebagai pemandu. Karena memang masih belum tersedia panduan dan petunjuk arah bagi wisatawan yang datang. Sahabat, akhirnya saya dan teman-teman tiba juga di air terjun ini. Nah, ini yang disebut air terjun Nambung. Padahal ini merupakan deburan ombak yang membentur ke karang. Tapi tidak terjadi setiap saat dan kita harus sabar menunggu. Kita tunggu ya. Saya pun harus bersabar untuk melihat langsung air terjunnya. Air terjun yang berada di Pantai Nambung ini baru dikenal masyarakat sejak 2015. Sahabat, air terjun ini sangat tergantung pada angin dan ombak sehingga datangnya tak menentu. Namun tak perlu khawatir, masih ada pemandangan Pantai Nambung yang tak kalah indah yang bisa Anda nikmati di sini. Hamparan garis pantai yang panjang disertai tebing karang yang mengelilinginya merupakan salah satu pemandangan yang bisa Anda nikmati di sini. Tak hanya itu, Anda pun bisa berenang untuk menikmati kesegaran air laut Pantai Nambung ini. Namun harus tetap berhati-hati ya, karena pantai ini memiliki ombak yang cukup kencang dan besar. Jadi siapkan diri Anda untuk melatih kesabaran sembari menunggu datangnya air terjun yang unik ini. Bergeser sedikit ke pulau kecil yang tak jauh dari Pulau Lombok, Anda pun dapat menikmati keindahan alam yang bisa menjadi referensi liburan Anda. Dikenal dengan nama Gili Meno. Pulau kecil nan cantik ini tidak setenar dan seramai Gili Trawangan. Untuk menuju pulau kecil nan mempesona ini, Anda bisa menggunakan kapal penyeberangan umum atau menyewa kapal cepat. Untuk harga kapal umum berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per orang. Sedangkan kapal sewaan berkisar Rp400.000 hingga Rp500.000 untuk satu kapalnya. Kali ini saya memilih untuk menyewa kapal karena lebih cepat sampai dan tak perlu menunggu lama. Karena kapal penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal di Lombok menuju Gili Meno cukup jarang dan tidak sesering menuju Gili Trawangan.
Perjalanan menggunakan kapal cepat menuju Gili Meno hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Setibanya di sana, saya pun disambut pemandangan indah, birunya air laut dan hamparan pasir putih. Gili Meno merupakan salah satu gugusan gili atau pulau di Lombok yang dapat menjadi tujuan alternatif wisata Anda. Gili Meno merupakan pulau yang paling kecil di antara gili-gili lainnya. Terletak di antara Gili Trawangan dan Gili Air, Gili Meno menyuguhkan suasana yang berbeda. Karena Gili Meno memiliki suasana yang sepi dan sangat cocok untuk Anda yang ingin berbulan madu. Berjalan menyusuri pantai Gili Meno yang sepi dan menikmati semilir angin pantai menjadi menu pembuka. Walaupun udara cukup terik, tak menyurutkan langkah kaki menikmati indahnya pantai Gili Meno. Gili Meno tak hanya menyuguhkan keindahan pantainya loh. Di sini Anda juga bisa bermain dengan burung-burung cantik di taman burung. Untuk masuk ke taman burung ini, Anda cukup membayar Rp50.000 per orang. Nah, ini nih salah satu wisata yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Gili Meno. Main sama burung-burung cantik kayak Bagong ini. Beragam jenis burung ada di sini. Mulai dari kakak tua, burung merak, elang, dan beragam jenis burung lainnya ada di sini. Sahabat, ternyata ada ayam kalkun yang dibiarkan hidup bebas di sini. Saya pun ingin mencoba mendekatinya, namun hewan ini berlari dengan cepat. Saya pun tak mau kalah untuk terus mengejarnya. Sahabat, selain aneka jenis burung, di sini pun Anda bisa menjumpai seekor buaya muara asli Lombok yang terkenal ganas. Anda pun dapat membelai Willy, si kijang jinak yang suka bermain. Nah, jika Anda masih belum puas berwisata di sini, kali ini saya akan mengajak Anda ke pantai bagian barat pulau ini. Pantai ini sangat pas jika kita nikmati pada sore hari. Berjalan menyusuri pantai, menikmati cahaya lembut mentari senja. Bercanda dan bernyanyi bersama teman menikmati indahnya senja di Gili Meno yang tenang. Ah, sungguh indah. Sahabat, belum puas berlibur di Gili Meno? Keesokan harinya saya pun memutuskan untuk menikmati keindahan Gili Air. Gili Air merupakan pulau yang terbilang lebih ramai ketimbang Gili Meno. Jajaran pedagangnya pun dapat Anda jumpai di sepanjang jalan pulau ini. Hilir mudik wisatawan asing pun menjadi pemandangan sehari-hari. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoba olahraga air yang ada di sini. Pagi, Bang. Pagi, Yulita. Denny. Lagi apa nih, Bang? Lagi mau belajar main surfing. Boleh aku ikut gabung? Kenapa tidak? Langsung aja, Bang. Langsung aja, oke. Nah, sekarang saya sudah siap untuk latihan selancar. Selancar merupakan salah satu olahraga air yang biasanya berlangsung di atas ombak tinggi. Olahraga ini dilakukan dengan menggunakan papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Nah, sebelum berlatih di laut, saya pun diajarkan terlebih dulu tekniknya di darat. Tahap demi tahapnya pun saya diajarkan. Mulai dari gerakan renang di atas papan sambil mengayuh tangan. Dilanjutkan dengan memegang papan, lalu loncat dan berdiri. Terlihat mudah ya sahabat, namun ketika saya mencobanya cukup sulit loh. Terlebih ketika di air, kita harus menyeimbangkan tubuh di atas papan yang berada di air. Wah, ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Apalagi ketika ombak yang tidak terlalu besar seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya pun memutuskan untuk berpindah haluan. Sekarang saatnya mencoba olahraga air lainnya. Nah, ini adalah salah satu olahraga turunan dari
kebanyakan orang lokal nyebutnya selancar kayak. Sahabat, kemunculan stand-up paddle sebenarnya sudah lama, yaitu sejak tahun 1993. Berasal dari Peru, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemunculannya sendiri di Indonesia baru beberapa tahun terakhir, dan kini mulai menjadi salah satu olahraga favorit para wisatawan, khususnya di Gili Air. Stand-up paddle merupakan olahraga selancar dengan menggunakan dayung. Selain itu, posisi tubuh berdiri di atas papan sambil mendayung. Bentuk papan olahraga ini dengan olahraga selancar pada umumnya cukup berbeda. Untuk stand up paddle ukurannya lebih besar dan lebih tebal ketimbang papan selancar yang biasa. Nah, tertarikkah Anda untuk mencobanya? Sahabat, Lombok tak hanya kaya akan kuliner dan wisata. Lombok, Nusa Tenggara Barat pun kaya akan ragam budaya loh. Salah satunya peresean. Saya pun mencoba untuk mencari lokasi pementasan budaya yang satu ini. Nah, kabar yang saya dapatkan bahwa ada peresean di Pantai Kuta Lombok. Saya pun bergegas menuju Pantai Kuta Lombok yang berada di Lombok bagian selatan. Benar saja, sudah banyak penonton yang menyaksikan peresean ini. Saya langsung bergabung dengan penonton yang lain. Sahabat, peresean merupakan pertarungan antara dua orang laki-laki bersenjatakan tongkat rotan atau disebut penjalin. Tak hanya itu, peresean pun menggunakan perisai kulit kerbau yang tebal dan keras atau disebut ende. Nah, petarung dalam peresean ini disebut pepadu. Siapa lagi mencoba nonton ya, mari. Ketika wasit atau yang disebut pakembar mengajak penonton bermain, saya pun langsung mengangkat tangan untuk ikut bermain. Peresean ini telah berlangsung secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Pada mulanya, peresean merupakan ritual adat untuk memanggil hujan. Tradisi atau budaya peresean ini sangat disakralkan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini peresean sering ditampilkan pada acara-acara besar maupun acara pementasan untuk para wisatawan. Agar peresean terus lestari dan dikenal oleh masyarakat luas, nah kita pun harus ikut menjaga dan melestarikan salah satu kekayaan bangsa kita ya sahabat. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah yang berikut ini, Ragam Indonesia masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Trans 7.